Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai topik menolong korban bullying. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, apa nih yang membuat Bapak memutuskan untuk mengangkat topik menolong korban bullying kali ini? Ya Pak Indra, memang bullying ini kan menjadi hal yang kian terbiasa terangkat di dalam situasi negeri kita. Kasus-kasus itu banyak bermunculan, korban-korban juga semakin banyak, dan ini menjadi pola yang memang perlu secara sengaja kita hentikan dengan berbagai upaya yang positif, termasuk lewat bahasan pada kali ini. Ya, sekilas saja Pak, mungkin bisa direview sedikit apa tuh Pak yang dimaksud dengan bullying ini Pak? Jadi bullying atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut perundungan, itu adalah perilaku perorangan atau sekelompok orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menyerang, dengan merendahkan seseorang yang lebih lemah secara berulang terus-menerus, sehingga menyebabkan orang lain merasa takut, terintimidasi, tidak berdaya, tidak berarti, merasa terluka, kehilangan rasa aman dan rasa percaya diri. Nah, seseorang bisa dikatakan dia menjadi korban bullying kalau dia seperti apa tuh Pak? Jadi memang kalau dia merasa diganggu, dipermalukan, atau mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Baik dari, tidak hanya dari teman Pak, bisa dari siapa aja, misalnya orang tua, figur otoritas itu bisa terjadi? Bisa. Jadi memang yang terutama bullying ini lebih banyak dilakukan kan sesama teman ya, sesama siswa, khususnya bagi anak-anak, atau kakak kelas kepada adik kelas. Bullying ini juga bisa dilakukan oleh misalnya seorang guru atau orang tua dalam konteks misalnya mau bergurau, tetapi sebenarnya gurauan-gurauan itu membuat sang korban, anak tersebut merasa terluka, terhina. Contohnya seperti apa Pak? Jadi misalnya orang tua mencoba bergurau anaknya yang lagi semangatnya menyanyi di halaman rumah, misalnya orang tua dengan ketawa, suara kayak kaleng gitu aja dibangga-banggain. Nyanyi di luar lagi. Caper kamu ya, cari perhatian ini ya. Nah, orang tua pikirnya kan hanya bergurau. Tapi itu mungkin sekali, bahkan beberapa kali dilakukan. Nah, itu sebenarnya tindakan bullying. Jadi memang bukan tindakan abusif secara langsung yang gampang ini tindakan kekerasan fisik, dalam bentuk kekerasan-kekerasan verbal, penghinaan, yang sangat tajam, tapi kan dinuansai dengan gurauan. Tetapi ini sudah menjadi tindakan bullying dari orang tua kepada anak, atau mungkin guru kepada siswa. Jadi si siswa ini, mana itu si dekil itu, mana itu si kerempeng itu, ayo masuk ke depan, mana itu. Lah, pikirnya kan julukan-julukan itu juga membuat suasananya cair, terasa friendly, akrab, bersahabat. Tapi sesungguhnya sudah menciderai rasa keberhargaan dari siswa atau si anak tersebut. Jadi seringkali orang melakukan itu dia dengan dalil atau dengan alasan dia bergurau, dia bercanda, tapi dia nggak memperhitungkan bahwa itu melukai, dan itu sebenarnya masuk kategori bullying begitu. Ya, tapi memang ada yang bullying itu tidak suasana bergurau ya Pak Indra ya. Memang niatnya niat untuk menganiaya, artinya mengerjain seseorang, misalnya setiap kali anak itu lewat di jalan tertentu dicegat, kemudian diancam, dimintai uang, diminta membawakan sesuatu sebagai upeti, ya, atau mungkin dalam konteks dunia maya lewat internet, jejaring sosial, lewat email, lewat SMS dikirimkan pesan-pesan, posting-posting yang buruk, yang mempermalukan, menghina, yang memberikan fitnah atau membuka rahasia-rahasia buruk tentang orang ini.
itu kan tidak ada guruan, itu memang niatnya niat mencelakai, niat untuk menghina. Itu bagian dari bullying juga. Jadi memang cukup luas ya cakupan bullying atau perundungan ini, Pak Indra. Jadi seorang korban bullying itu dia bisa menjadi korban secara fisik, secara verbal maupun secara sosial begitu Pak. Betul. Jadi secara fisik kalau dia dipukul, dijewer, dicubit, ditinju, didorong, ya, dihempaskan badannya atau ditendang, dijegal, digitak, atau secara verbal itu termasuk lewat dunia maya itu dituduh, digertak, dibentak, diintimidasi, dipersalahkan, diancam, diolok-olok, difitnah, diberi julukan-julukan negatif, dipermalukan, atau secara sosial dikucilkan atau dianggap tidak ada. Itu bentuk-bentuk dari bullying itu, Pak Indra. Nah ini nih Pak yang penting. Setelah mereka menjadi korban, kita kan ingin nih Pak ya, semua pendengar dan masyarakat luas itu bisa memahami akibat yang dialami oleh korban itu bukan akibat yang remeh atau akibat yang sederhana. Ini adalah akibat yang kadang-kadang bahkan saya bisa pastikan akibatnya itu berat sekali. Mungkin Bapak bisa jabarkan Pak akibatnya seperti apa? Ya, bagi sang korban dia akan merasa tertekan. Pasti ya, tertekan. Dan akhirnya bisa masuk kepada depresi. Artinya perubahan suasana hatinya sangat menekan sehingga dia akhirnya sulit berkonsentrasi dengan hal-hal yang dulu dia bisa kerjakan dengan baik. Kemudian pikirannya jadi kosong, susah untuk fokus, selera makannya berubah, kemudian pola tidurnya jadi berubah, dikuasai dengan kecemasan, rasa was-was, rasa tidak aman. Seperti itu Pak Indra. Pak, dengan kondisi seperti ini itu bisa sangat mempengaruhi kondisi kesehatan psikologis maupun kondisi kesehatan fisiknya juga Pak ya. Jadi dia bisa jadi kelihatan seperti sering sakit-sakitan begitu. Bisa Pak Indra. Jadi kan memang itu yang disebut psikosomatis ya Pak Indra ya. Jadi di mana psikisnya tertekan, terserang, kemudian perwujudan manifestasinya adalah pada segi tubuh, soma, psikosomatis. Jadi migrain, kemudian mual-mual atau merasa sakit mahnya kambuh berulang-ulang dalam bentuk-bentuk keluhan-keluhan fisik yang lain. Dan juga kehilangan rasa percaya diri. Mata lebih suka untuk menghindari kontak mata. Dulunya sih oke aja ya. Lebih suka menunduk, lebih suka menarik diri, berdiam diri. Karena dikuasai rasa minder, rasa rendah diri. Menjadi penakut, apatis, cuek. Sehingga inilah yang membuat perkembangan sosialnya pun terhambat. Karena dia menarik diri dari pergaulan. Yang seharusnya ini apalagi ya, kalau ini untuk anak-anak ya, usia pertumbuhan ya. Dari anak-anak prasekolah, anak-anak SD, SMP, SMA ini kan masa-masa membangun kepribadian yang matang dan sehat. Kalau dialami, itu bullying itu secara berulang dan sampai bahkan sekian bulan dan tahun, itu tentu akan mengganggu perkembangan yang sehat dari segi sosial. Sampai-sampai bisa juga timbul keinginan untuk bunuh diri Pak. Betul, jadi memang survei memperlihatkan bahwa korban bullying itu memiliki satu risiko 2 kali meningkat untuk bisa punya keinginan-keinginan fantasi untuk melakukan bunuh diri. Bahkan lebih jauh lagi, muncullah yang disebut ini Pak Indra, mentalitas korban. Jadi maksudnya ini bahwa korban bullying ini akhirnya mengalami perubahan cara pandang terhadap diri atau gambar diri, konsep diri. Oh memang aku orang yang kecil, aku orang yang lemah, aku orang yang layak untuk diolok-olok, aku memang nggak punya sesuatu yang berharga untuk dibanggakan. Dan kalau orang lain memperlakukan aku dengan semena-mena, ya itu wajar, tidak apa-apa. Akhirnya ini membentuk mentalitas, cara berpikir, cara merasa, cara menghayati kehidupannya, mentalitas korban. Artinya nanti dimanapun dia berada, di sekolah yang berbeda, jenjang yang berbeda, di kota, daerah berbeda, dia akan menjadi orang yang pasif, menjadi orang yang nerimo. Tapi aslinya nerimo yang negatif. Aslinya orang ada, diginiin aja dia, dia nggak apa-apa, nggak membela diri, nggak marah. Oh, mau dia ya? Udah yuk, kita lakukan yang lain. Karena akhirnya dia terus berulang dalam jangka waktu yang panjang. Dalam sekian jenjang usia, dia terus-menerus menjadi korban. Nah inilah dampak yang sangat buruk bagi orang tersebut.
Ya Pak, kalau kita bicara dampak yang sangat buruk ini kelihatannya yang paling banyak terjadi adalah pada anak-anak yang masih sekolah itu Pak. Mereka kelihatannya mereka mengalami dampak buruknya, mereka tertekan, tapi mereka tidak berdaya Pak ya. Betul, betul. Jadi ini bahkan ini Pak Hendra ya, ini akan kalau terus berlanjut, ini akan memberi risiko masalah psikologis di masa dewasa. Jadi muncullah trauma, ya artinya gedoran jiwa, hantaman jiwa yang berdampak pada munculnya serangan panik atau panic attack dalam bahasa Inggris ya. Artinya tiba-tiba itu susah bernafas, jantung rasa berdebar-debar, pusing dan mau pingsan. Akhirnya dicek oleh dokter medis, nggak apa-apa, semua fungsi tubuhnya normal. Nah itulah disebut serangan panik. Atau akhirnya mengalami depresi klinis. Akhirnya bukan hanya sekedar perasaan depresi, tapi depresi klinis. Artinya sudah muncul gagasan-gagasan bunuh diri, bahkan mungkin usaha bunuh diri. Dan ini butuh bantuan psikiater, obat medis, obat antidepresan untuk mengatasi depresi klinis yang dialami. Jadi sampai sefatal itu dampak dari bullying. Nah Pak, kalau boleh saya coba mengerti, itu kan bisa sampai sefatal itu lewat tahapan-tahapan Pak, nggak langsung kan sekali bully langsung sefatal itu. Iya. Nah biasanya kan dia menjadi korban bullying yang berulang kali terus-menerus terjadi, terutama di dalam usia dia masih sekolah. Betul. Baik dia masih TK, SD atau berlanjut ke SMP dan SMA. Betul. Nah Pak, berarti kan kita harus cegah sedini mungkin nih. Begitu kita tahu misalnya di TK atau SD dia udah jadi sasaran bullying teman-temannya, kita harus melakukan sesuatu. Betul, saya setuju Pak Indra. Karena ini kan memang masa-masa keemasan ya, atau masa-masa kerentanan membentuk struktur hidup, struktur kepribadian seseorang. Apa yang dialami kalau itu buruk, bahkan buruk sekali di masa prasekolah, masa SD, terutama ya, 12 tahun pertama, ditambah masa SMP dan SMA, ya ini akan sangat mencetak, akhirnya melahirkan struktur hidup yang rentan, yang rapuh, dengan berbagai masalah psikis, masalah emosi, masalah sosial, masalah kesehatan secara holistik bagi orang tersebut. Sangat kasihan. Dengan kata lain, sesungguhnya kita bisa cegah sedini mungkin, kita bisa lakukan seawal mungkin untuk tidak membiarkan anak-anak kita atau keponakan atau peserta didik kita untuk menjadi korban bullying, begitu Pak? Betul. Jadi dalam hal ini kita sebagai orang dewasa, termasuk orang tua dari anak tersebut, ya kita perlu proaktif ya, tidak boleh berdiam diri, membiarkan, oh nggak apa-apa kok, oke, semua oke, ya udah, gitu loh. Nggak pernah ngecek, nggak pernah komunikasi, nggak pernah menjalin relasi. Ini sayang ini, karena dalam beberapa kasus yang saya pernah berhadapan langsung, ini orang tua abai tentang anaknya yang masih imut ini, anaknya yang masih sebenarnya membutuhkan pemantauan dan dukungan secara aktif dari orang tua. Jadi langkah konkret apa Pak yang bisa dilakukan? Jadi memang kalau dalam hal ini, kalau anak kita jadi korban bullying, kita dalam konteks sebagai orang tua, mari kita menyatakan keprihatinan kita dan memberikan peneguhan kepada anak kita. Kita nyatakan bahwa kita memang hadir, kita selalu ada dan siap mendampingi anak tersebut. Jadi kalau misalnya selama ini memang iya ya, nggak pernah terjadi relasi yang hangat, yang dekat, ya komunikasinya itu di level formal, basa-basi. Gimana sekolahnya, lancar? Gimana PR-nya sudah selesai? Gimana kamu mau liburan di mana? Kalau hanya sebatas itu kurang. Jadi kalau kita sudah ada kasus bullying yang kita ketahui sebagai orang tua, inilah momentum yang penting untuk memperbaiki relasi yang formal, yang sekedar biasa-biasa saja ini. Dalam hal ini mungkin orang tua kesulitan, tidak apa-apa. Artinya carilah bantuan, konselor, orang-orang dewasa lain, mungkin hamba Tuhan yang bisa menolong orang tua untuk mengubah pola relasi, pola emosinya dengan anaknya ini. Mungkin dia sebagai orang tua dulu juga dibesarkan oleh orang tua yang kurang afektif, yang kurang mengakomodasi keterbukaan dia dulu sebagai anak. Nah, mari kalau anak kita mengalami itu, kita susah untuk memperbaiki pola relasi, emosi dan komunikasi, carilah pertolongan. Mumpung anak itu masih ada bersama-sama kita dan ada harapan nasibnya lebih baik daripada kita dulu ketika kita sebagai anak-anak.
Tapi Pak, yang banyak terjadi kan kalau orang tua sudah tahu nih anaknya dibully, dia reaksi pertamanya umumnya nih Pak, kita sebagai orang tua adalah ingin datang ke sekolah, klarifikasi, bertemu dengan gurunya, wali kelasnya dan sebagainya. Tanggapan Bapak gimana? Iya Pak Indra ya, itu sikap yang sangat baik, sikap yang memihak kepada anak tersebut ya. Tetapi sayangnya ini sebaiknya tidak dilakukan dengan reaktif, artinya terburu-buru. Tapi berilah ruang bagi anak tersebut untuk diajar oleh kita orang tua cara yang tepat untuk berespon seperti apa. Misalnya, yuk gimana kamu sudah coba belum bersikap asertif? Enggak, aku enggak mau diperlakukan seperti itu. Aku enggak mau, ya. Aku tolak, pergi gitu ya. Jadi selama ini mungkin hanya diam aja. Coba dilatih untuk berani sebagai korban yang berbicara, ya, bukan hanya diam. Kemudian dia memilih cara-cara kreatif yang lain, misalnya pergi menghindari tempat-tempat dia dibullying, atau solusi kreatif, ya, misalnya dibullying, ya, seringkali uang sakunya dicuri, akhirnya dia belajar nggak usah bawa uang saku, bawa bekal makanan, atau kalau barangnya diancam dirusak, ya udah dirusak sekalian barang ini di depan pelaku, misalnya handphone. Kalau kamu nggak mau memenuhi, aku rusak handphonemu. Oke, langsung diambil aja handphone itu, banting misalnya ya. Itu tidak harus dipilih, tapi itu salah satu cara dari sekian cara itu yang perlu diedukasi dan kita sebagai orang tua menolong anak itu untuk bisa memahami dan coba lakukan lebih dulu bagiannya. Artinya orang tua harus mengajarkan anak bagaimana dia yang semula merasa dirinya tidak berdaya menjadi berdaya begitu. Tepat. Jadi bagaimana jadi korban yang pasif, korban yang tidak berdaya menjadi korban yang berdaya, memberdayakan anak tersebut yang semula adalah korban pasif. Dengan cara itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, melatih keterampilan sosial, karena situasi ini kan situasi yang bukan satu-satunya. Nantinya dalam perjalanan hidupnya, ya, di masa-masa berikutnya, termasuk sebagai orang dewasa, bukan pola-pola yang bullying ini kan mudah dijumpai sesungguhnya ya di tengah masyarakat yang semakin merosot ini. Nah, dengan dilatih lewat kancah yang sesungguhnya, maka anak ini akan punya kematangan yang bertambah. Sehingga level kemandirian, level kecerdasan secara emosi dan sosial, level hikmat di dalam dia menghadapi situasi sosial yang buruk, itu akan terasah. Jadi orang tua menjadi coach, pelatih emosi, coach, pelatih secara keterampilan sosial, secara keterampilan jiwani bagi sang anak. Jadi silakan, maka orang tua jangan buru-buru untuk langsung melabrak ke sekolah kepada anak pelaku bullying terhadap anaknya itu. Jangan, beri tenggang waktu dulu untuk anaknya dibekali dan diberi izin untuk mencoba lebih dulu. Pak, kalau daftarkan anaknya ke misalnya klub bela diri begitu Pak? Oh, boleh, dalam konteks tertentu nggak apa-apa. Jadi apalagi ini anak laki ya, anak laki belajar bela diri, tapi penting kita tanamkan bela diri ini bukan dengan semangat kebencian dan balas dendam. Bela diri yang sehat itu kan mengajar filosofi penguasaan diri, membangun struktur tubuh yang sehat, struktur jiwa juga yang terkendali. Nah ini jadi belajar bela dirinya orang tua juga perlu mengecek kemajuannya seperti apa, filosofi apa ditanamkan, orang tua membantu menanamkan. Baik Pak, jadi artinya kita jangan cepat-cepat bereaksi sebagai orang tua ya, jangan cepat-cepat bereaksi mendatangi sekolah, langsung mengcover anaknya, tapi anaknya perlu dibekali, dibuat untuk berdaya, diajak untuk melihat kasusnya seperti apa, dan dibimbing untuk menemukan solusi-solusi yang kreatif, yang tepat sasaran untuk menghadapi, supaya dia nggak jadi korban lagi di kemudian hari begitu Pak ya. Betul, jadi memang langkah untuk mendatangi, bahkan mungkin langkah ekstrim memindahkan anak dari sekolah memang masih mungkin. Tapi silakan itu di tangga berikutnya. Jadi tahap demi tahap dulu. Jadi kalau sampai ketika kita sebagai orang dewasa atau orang tua membekali anak dan itu akhirnya menghadapi jalan buntu, akhirnya anak itu kesulitan untuk melakukannya. Atau yang kedua, anak itu sudah melakukan dengan baik, tapi rupanya perlawanan dari pelaku bullying atau kelompok pelaku bullying itu kok semakin menjadi-jadi. Jadi sudah level yang kasihan. Artinya anak itu menjadi korban yang bertubi-tubi ya, bahkan membahayakan keselamatan jiwanya. Lah dalam konteks seperti itu, sangatlah tepat orang tua untuk mendatangi guru, mendatangi kepala sekolah, mendatangi pelaku, mendatangi orang tua pelaku.
Atau bahkan sampai titik terakhir ya, akhirnya karena situasi tidak berubah juga, setelah kita menunggu sekian bulan ya, langkah yang bijak juga kalau kita mulai mempertimbangkan supaya anak tersebut kita pindahkan dari sekolahnya ke sekolah yang lain. Artinya setelah kita memberdayakan anak, kalau tidak ada perubahan, baru kita datangi gurunya, kita datangi temannya, kita datangi orang-orang yang berkaitan. Terus kalau nggak ada perubahan juga, barulah kita masuk ke fase berikutnya, mungkin kita pertimbangkan untuk pindah sekolah, begitu Pak? Betul. Nah, dalam hal ini saya mendorong dan mengusulkan supaya kita bisa mencari konselor yang mendampingi, ataupun hamba Tuhan atau orang-orang lain yang Tuhan beri hikmat untuk mendampingi, supaya ada pertanggungjawaban dari kita. Sehingga kita tidak tenggelam dalam posisi kekalutan dan kegalauan, tetapi karena kita ada rekan untuk kita terbuka, sharing, ataupun didoakan, kita lebih punya hikmat dan ketenangan untuk berespon dengan tepat. Dan itu juga anak akan belajar dari cara kita orang dewasa berespon. Pak, saya mau kembali sedikit Pak ke titik awal yang tadi Bapak katakan memberdayakan korban itu. Nampaknya sebelum kita membuat korban itu akhirnya bisa jadi korban yang aktif, dia berdaya, kita perlu kenali dulu sisi lemahnya, betul nggak? Betul. Jadi memang kita perlu lihat apa saja pada diri anak tersebut atau anak kita yang membuat dia bisa menjadi korban. Mungkin memang rasa percaya dirinya rapuh, dia terlalu diam, tidak pernah untuk berani bersuara, atau dia mengalami hal-hal tertentu yang membuat dia sendiri seperti itu, artinya mudah jadi korban. Nah, kita kenali di sisi apa saja. Dan mari kita jangan memaksa, memaki, kamu tuh mbok yang lebih tegap gitu, lebih berani ngomong loh. Kamu tuh mbok yang lebih aktif lagi. Jadi itu jadi beban, udah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi orang tua atau kita sebagai orang dewasa perlu menyelam lebih dalam. Artinya memahami struktur jiwanya, perasaannya, rasa tidak berdayanya ini. Dan kita bisa layani dia, datangkan kepada seorang konselor ataupun rekan hamba Tuhan yang mengerti untuk menolong membuang sampah-sampah jiwanya, luka-lukanya dia, gambar diri yang buruk di masa kecil atau masa lalu. Dia belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, mengampuni orang-orang yang bersalah, dan menerima gambar diri yang baru, membangun dalam komunitas yang sehat sebagai sesama tubuh Kristus. Proses-proses inilah yang tidak bisa instan kita lakukan, tetapi kalau kita lakukan dengan setia, ini akan membangun struktur yang baru, yang kokoh, yang solid, yang sehat bagi anak yang semula adalah korban bullying. Baik Pak, selain membangun struktur yang baru, yang sehat, yang kokoh ini, apalagi Pak saran Bapak? Jadi kita sebagai orang dewasa, orang tua perlu memberikan kegiatan-kegiatan positif pada anak tersebut. Jadi kita kenali apa minatnya, bakatnya, kita berikan dukungan, fasilitas, berikan sanjungan, peneguhan, untuk pulihnya juga rasa percaya diri itu. Jadi membangun dari dalam keluar. Dalam ini memang butuh orang tua untuk sabar pada proses. Anak itu butuh waktu untuk bertumbuh, mendewasa, ataupun bisa berkembang keterampilan dia dalam mengatasi masalah atau dalam bersosialisasi. Nah, silakan orang tua kalau nggak tahan, kembali saya dorong orang tua, tahanlah pertolongan, konselor hamba Tuhan yang bisa mendoakan, menyertai proses pendampingan, pengembangan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Kalau dia punya rasa percaya diri yang baik, yang sehat, itu dengan sendirinya kan membuat dia berdaya dan akan membuat dia nggak jadi sasaran korban bullying, begitu Pak ya? Betul, betul. Jadi maka orang tua perlu berikan kegiatan-kegiatan positif, ya, dukungan-dukungan. Orang tua perlu membangun komunikasi, mengecek, memahami. Kadang-kadang orang tua bisa cerita pengalamannya dia dulu, ketika dulu pernah jadi korban, ceritakan, oh dulu papa begini, dulu mama pernah seperti ini, responnya seperti ini. Nah, kalau respon yang keliru, diajari, nak, kamu sudah dengar kan papa pernah gagal seperti ini, silakan kamu belajar dari kegagalan papa untuk kamu lakukan cara yang lain. Atau kalau papanya berhasil, kalau papa bisa menghadapi ini, papa yakin kamu pun bisa, ayo. Ini menarik sekali nih Pak. Sedikit aja Pak, kira-kira kalau Bapak boleh jelaskan, kenapa Pak anak yang punya percaya diri yang tinggi, percaya diri yang sehat, justru lebih nggak terlalu rentan untuk jadi korban bullying? Ya, karena dia bisa menyatakan dirinya, benteng atau pagar perlindungannya ya. Nah, aku nggak mau, dengan sikap tegas, badan tegap, ya. Dan dia bisa mencari pembenaran dari rekan-rekan yang lain untuk mendapatkan dukungan.
Jadi dengan cara itu dia sudah punya perlindungan dari serangan-serangan orang lain. Jadi ada namanya deterrence ya. Dalam bahasa Inggris artinya itu halangan-halangan yang diciptakan untuk orang tidak melanjutkan proses bullying yang dia berikan kepada orang lain tersebut. Jadi pelaku juga mikir-mikir kalau mau melakukan lagi berikutnya. Betul, Pak, ya? betul. Terakhir Pak, kalau si korban itu mengalami trauma Pak, apa yang harus kita lakukan? Ya dalam ini memang namanya trauma itu perlu proses ya untuk menyelesaikan trauma ini. Langkah-langkah yang empatik, menghargai perasaan yang terluka, rasa takut ini, dia didampingi oleh kita ataupun oleh konselor yang bisa kita rujuk untuk mengekspresikan perasaan-perasaan rasa takut itu. Perasaan-perasaan tertekan itu, terancam itu, mengakui, menyerahkan kepada Kristus, dan kemudian juga didampingi untuk mengambil langkah pengampunan secara imani. Artinya mungkin perasaan masih takut, perasaan masih terancam, tapi di dalam nama Yesus dia mau menyerahkan secara sadar, sehingga perasaan inilah yang akan nanti dimurnikan oleh tindakan atau langkah iman pengampunan inilah. Ini proses yang perlu orang tua dampingi, atau kalau orang tua merasa kurang sanggup, kurang berpengalaman, ada konselor yang bisa membantu melatih, ataupun orang-orang anak-anak Tuhan lainnya. Baik Pak, apa pesan firman Tuhan Pak untuk kita? Saya bacakan dari Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi firman Tuhan meneguhkan kita ada rasa solidaritas, senasib sepenanggungan. Ketika ada seseorang jadi korban, apalagi itu anak kita, mari kita ikut merasakan beban itu, ikut mendampingi dia untuk menyerahkannya kepada Allah dan menerima kekuatan pembaruan dari Allah. Nah, proses berjalan seiring inilah yang sangat vital dibutuhkan oleh sang korban bullying untuk bangkit kembali. Terima kasih Pak Sindu untuk percakapan yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik menolong korban bullying. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan kepada Lembaga Bina Keluarga Kristen LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara